2020 ini, dunia dikejutkan dengan badai pandemi, di mana umat manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai kebiasaan baru dalam upaya untuk bertahan hidup. Melalui adaptasi kebiasaan baru tersebut, kita dituntut untuk hidup lebih sehat, lebih higienis, dan melakukan berbagai protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan dan menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari. Sumarekon Bekasi turut beradaptasi menyesuaikan dengan kondisi ini demi kesehatan lingkungan dan juga warganya. Adaptasi kebiasaan baru juga menuntut kita untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan beraktivitas di rumah saja. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rias Tengkoro di Wonderful Living Sumarekon Bekasi. Nah, sebelum kita memulai, saya mau mengingatkan kalau kita punya kuis yang menarik untuk Anda semuanya ikuti. Caranya mudah sekali, tinggal follow saja Instagram kita di @sumarekonbekasi. Nah, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana perubahan pola hidup dilakukan dalam masa pandemi seperti sekarang. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa saja yang sudah diterapkan oleh Sumarekon Bekasi untuk menyikapi hal tersebut. Yuk! Sumarekon Bekasi menanam 8.793 batang pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari 8.400 warga penghuninya. Dengan jumlah pohon sebanyak itu, sebenarnya cukup untuk 16.000 jiwa lebih dengan perbandingan tiap satu pohon untuk suplai oksigen bagi 2 orang. Hal ini menjadi sebuah pembuktian konsistensi Sumarekon Bekasi dalam mengusung konsep Green Living for Sustainable City. Selain menanam pohon, Sumarekon Bekasi juga membangun infrastruktur ramah lingkungan, ada solar panel untuk PJU dan rumah, penyediaan beberapa danau, wastewater treatment plant, dan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk kenyamanan tinggal. Nah, pemirsa, terbukti bahwa tinggal di Sumarekon Bekasi mampu menghadirkan rasa aman dan juga aman bagi para penghuninya. Dan juga bahkan kita bisa melihat bahwa fasilitas penunjangnya seperti halnya mal ini telah menjadi barometer sosial dan juga perekonomian bagi warga Bekasi. Nah, mungkin ada di antara Anda yang juga bertanya, apakah mungkin begitu ya ada kesempatan memiliki hunian di Sumarekon Bekasi agar bisa menikmati sejumlah fasilitas penunjangnya? Tenang, jawabannya akan saya sampaikan sebentar lagi di Wonderful Living Sumarekon Bekasi. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di @sumarekonbekasi untuk tahu lebih banyak mengenai semua perkembangan dari Sumarekon Bekasi dan juga bisa menjawab kuis di bawah ini. Ya, karena kita masih punya hadiah voucher belanja untuk Anda yang beruntung. So, jangan kemana-mana. Sumarekon Bekasi, pengembang modern smart city di Gerbang Timur Jakarta. Kawasan hunian premium dengan fasilitas dan infrastruktur modern berskala dunia menghadirkan Magenta Residence. Magenta Residence, klaster terbaru View Danau. Dengan desain terbaru modern tropical non-elegan dan layout yang fleksibel, menghadirkan hunian kekinian 2 lantai yang harmonis dengan alam non-asri. Dilengkapi fasilitas eksklusif clubhouse, lokasi dekat Sumarekon Mall Bekasi, dan kemudahan akses tol serta pengelolaan town management profesional. Dapatkan harga perdana Magenta Residence mulai 969 jutaan dengan DP 15% bisa dicicil 15 kali. Sumarekon Bekasi, discover wonderful life in a world-class city. Lokasi Sumarekon Bekasi yang super strategis mendatangkan berbagai keunggulan. Sebagai kawasan kota terdepan di timur Jakarta dan menjadi gerbang masuk area timur kota Jakarta, Sumarekon Bekasi memberikan kemudahan mobilitas dengan berbagai pilihan akses dan kemudahan investasi dengan terbukanya banyak peluang usaha. Semua keunggulan tersebut semakin melengkapi hunian berstandar tinggi dan berkualitas yang menjadi ciri khas Sumarekon. Mulai dari klaster compact bagi keluarga muda, modern dan dinamis, klaster premium, hingga klaster terbarunya yang mewah dan bergengsi, Morizan.
hasil kerjasama dengan Sumitomo Forestry dari Jepang. Summarecon Bekasi juga memiliki vertical homes yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hingga kini, memiliki hunian di Summarecon Bekasi bukan saja sebagai tempat tinggal semata, namun telah menjadi gaya hidup yang baru. Pak Albert, Pak Ferry, apa kabar? Kabar baik, Mel. Lama nggak ketemu kita ya? Iya. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi. Kita tetap jaga jarak ya, Pak? Oh iya, tetap jalankan protokol kesehatan. Betul sekali. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol mengenai Summarecon Bekasi. Iya. Sekarang ini kan Indonesia sedang belajar ya menuju adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini bagaimana sih Pak hal ini mempengaruhi konsep hunian ataupun juga kegiatan komersial yang ada di Summarecon Bekasi sekarang ini dan ke depannya nanti, Pak? Ya gini, Mel. Jadi kalau untuk di komersial sendiri kita mengikuti protokol kesehatan yang sekarang ada. Wajib itu hukumnya ya? Jadi yang pengunjung-pengunjung kita harus wajib masker, terus harus jaga jarak, harus cuci tangan, dan tentu saja kita juga ada pembatasan pengunjung. Ya. Nah, kalau dari segi kawasannya sendiri, nah memang sekarang ini karena dituntut lebih banyak aktivitas outdoor, nah di mana kita memperbanyak sarana-sarana olahraga dan penghijauan kita juga. Ya. Nah, kalau dari segi rumah, nah saat ini di mana aktivitas keluarga ini banyak dilakukan di rumah, seperti kerja, Betul. work from home, sekolah, terus melakukan hobi. Ya, tadinya mungkin main musik di studio dan lain-lain, sekarang harus dilakukan di rumah. Ya, selain daripada itu, tentu saja karena sekarang keluarga itu banyak di rumah, ruang-ruangan seperti kamar tidur, ruang-ruangan lain tuh juga harus optimal, Mel. Ya. Jadi kita harus merasa heaven di dalam rumah itu. Tapi kalau rumah yang senyaman dan seideal itu ada nggak sih Pak di Summarecon Bekasi? Ya udah pasti ada dong, Mel. Oke. Nah, justru hari ini itu nggak usah ditanya lagi sebenarnya. Iya, justru hari ini saya sama Pak Ferry ini mau ngomongin produk terbaru kita, namanya Magenta Residence. Magenta Residence. Nah, tadi yang saya cerita semua itu ada tuh, Mel, di situ. Jadi gimana tuh Pak konsep yang tadi Pak Albert sudah jelaskan diterapkan ke Magenta Residence ini akan seperti apa bentuknya? Nah, Magenta Residence ini kita mempunyai satu konsep dengan desain baru. Nah, desain kita ini kita sebut desain modern topical design. Nah, desain ini jadi fasad daripada rumah ini kita menggunakan aksen-aksen kayu di bagian-bagian daripada fasad itu. Nah, dari desainnya itu sendiri juga kita menggunakan warna-warna cat yang lebih berani. Nah, warna-warna cat yang berani ini juga ada yang bertekstur. Jadi membuat fasad dari rumah ini lebih istilahnya tadi ya modern, tropical ini. Nah, selain daripada itu tentu saja di rumah ini kita menggunakan jendela yang besar-besar. Nah, bisa lihat dari fasad ini memang cahaya yang akan masuk ke dalam rumah ini akan sangat ya istilah rich ya, kaya, dan tentu saja nanti flow daripada udara juga sangat-sangat bagus. Jadi rumah sehat begitu rumah ya sehat. Pak ya? Nah, selain daripada rumahnya sendiri di kawasan daripada The Magenta ini kita mengusung satu konsep harmony of nature and future. Harmony of nature and future. Nah, dari segi nature-nya sendiri, kita di Summarecon ini untuk di Magenta, kita mengusung konsep green living and lake, jadi danau. Jadi kalau di green-nya sendiri, nah contoh di Summarecon Bekasi ini, saat ini kita sudah menanam pohon lebih dari 8.885 pohon. Oke, itu banyak ya. Ya, nah ini bisa mencukupi lebih dari 16.000 penduduk atau yang huni. Saat ini warga daripada kota Summarecon Bekasi ini hanya 12.000 penduduk. Jadi bisa dilihat bahwa oksigen yang diproduksi oleh perpohonan yang ada di kota Summarecon Bekasi ini jauh melebihi daripada kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh warganya. Jadi boleh bilang kalau pagi udara yang fresh ini berlimpah ya. Ya, jadi namanya olahraga. Nah, kan kalau kita olahraga kan oksigen tuh penting sekali. Wah, itu yang utama justru. Karena kalau udah olahraga kita dapat oksigen yang fresh tuh bikin kita tuh semakin istilahnya lebih fresh ya, Mel. Lebih fresh, lebih semangat, lebih sehat juga hasilnya ya. Nah, selain daripada itu
hunian-hunian daripada Magenta Residence ini mempunyai view ke danau, Mel. Oke, wow. Nah, bisa bayangin nggak perpohonannya begitu rindang, terus ada view-nya ke danau. Sehatnya lahir batin ya Pak, Iya. sehat badan, sehat pandangan, kualitas hidup lebih baik. Iya. Ini sih udah kebayang sama saya. Nah, nih. selain daripada itu adalah fasilitas yang ada di Magenta Residence ini. Ini yang sangat-sangat lengkap. Jadi kita mempunyai clubhouse, kita mempunyai infinity pool yang jadi kolam renang yang melihat ke danaunya itu. Jadi berenang bisa melihat ke pool infinity pool ini. Iya, iya. Terus juga ada multifunction room, terus ada juga children playground. Oke. Jadi ya tentu saja mau melakukan berbagai aktivitas olahraga ini sangat-sangat lengkap di Magenta. Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai future-nya, kita berbicara tentang teknologi, Mel. Jadi di Magenta Residence ini, kawasan The Magenta ini kita sudah menanam fiber optik. Oke. Nah, jadi kawasan ini sudah kita lengkapi dengan fiber optik yang bisa dengan kecepatan 1 GB per second. Wow. Ya, jadi ya tidak khawatir nih Ya. kalau mau webinar, mau Work from home, apa itu sekolah online. Nah, speed itu sudah pasti terjamin dengan baik. Oke. Nah, selain daripada itu, kita di rumahnya juga kita lengkapin dengan smart home. Nah, smart home ini yang bisa dengan teknologi panic button. Jadi kalau ada keperluan apa dari hunian Yang itu, urgent begitu ya? tuh dia pencet panic button itu akan langsung kontak ke securities kita. Oke. Nah, kalau dari segi security-nya sendiri, nah untuk masuk ke gate kita menggunakan face recognition system. Jadi gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk masuk biasanya kan pakai kartu nih. seperti biasa ya? Ya, tapi ini enggak. Sekarang udah nggak usah pakai kartu. Scan mukanya. Misalnya Melanie mau masuk, mesti scan mukanya. Gitu. Cool. Nah, Iya. Jadi double safety gitu ya? Iya, Oke. jadi udah nggak bisa namanya pinjem kartu maupun Iya. apa, harus diregister mukanya. Oke. Nah, tentu saja selain dari itu ya kita menggunakan CCTV di kawasan The Magenta Residence tersebut. Oke, nah selain keunggulan yang sudah dijelaskan oleh Pak Albert tadi, ada lagi nggak Pak keunggulan Masih banyak lainnya? Mel sebenarnya. Untuk mendukung penghuni tinggal di Magenta Residence ini tentunya dari hal akses ya Mel ya. Ini juga nih Nah, perlu ini yang nih. sangat penting. Ya. Kalau dari sisi akses, dari Magenta Residence ini ingin ke Jakarta dan ke kota lainnya, itu sangat mudah sekali. Karena dari Magenta Residence menuju ke gerbang tol itu kurang lebih hanya sekitar 7-10 menit. Oke, wow. Nah, kalau dari Bekasi mau ke Jakarta, Ya. ini ada 2 akses tol, ada 3 malah Mel sekarang ya. Jadi ada tol Jakarta Cikampek, Ya. dan ada tol JOR Jakarta Outer Ring Road, dan ada tol Becakayu Bekasi Cawang Kampung Melayu. Oke. Jadi ada 3 tol saat ini. Nah, selain itu, bagi penghuni yang ingin menggunakan transportasi umum, ini juga masih banyak alternatif, Mel. Jadi bisa menggunakan KRL komuter lain. Oke. Kalau dari Magenta ke stasiun Bekasi, kurang lebih hanya 10 menit, Mel. Nggak pakai lama ya? Nggak pakai lama, jaraknya sangat dekat sekali. Yes. Selain itu juga ada Transjakarta dengan 2 rute ke Tanjung Priuk dan ke Tosari dekat Hotel Indonesia, dan juga ada Trans Patriot. Selain itu juga ada Royal Trans. Oke. Kedepan juga sedang dibangun saat ini adalah LRT, Mel. Wow. Iya. Jadi komplit semuanya ada ya Jadi pilihan secara akses transportasi ya. mudah dan Ya. sangat banyak sekali pilihannya. Oke. Kedua, di kawasan Magenta atau kota Summarecon Bekasi sendiri dibangun di atas infrastruktur kelas dunia, Mel. Salah satunya kita punya flyover, yaitu meraih penghargaan internasional dari FIAPCI di tahun 2017. Nah, selain itu juga ada kita membangun satu fasilitas bagi warga penghuni kami, yaitu wastewater treatment plant. Yang jadi- itu apa Pak? Dijelasin lagi. Nah, jadi wastewater treatment plant ini adalah pengolahan dari air kotor rumah tangga diolah menjadi air bersih, digunakan untuk penyiraman tanaman. Karena tadi Pak Albert jelaskan, Ya. landscape di kota Summarecon Bekasi ini sangat banyak sekali. Nah, selain itu juga ada water treatment plant. Nah, Oke. water treatment plant ini yang kita kelola air bersih, dan kita pastikan pasokan bagi penghuni, bagi warga kita ini kualitasnya bersih dan juga pasokannya terjamin.
Nah, selain itu, di Kota Sumarekon Bekasi ini dilayani oleh 2 gardu induk, Mel. Oke. Dan yang salah satu gardu induk yang melayani Kota Sumarekon Bekasi ini adalah gardu induk yang melayani kereta api cepat. Selain itu, Mel, keunggulannya adalah kualitas bangunan standar Sumarekon yang presisi dan tentunya juga tahan lama. Oke. Dan yang pasti kita punya track record yang sangat baik dalam delivery on time. Nah, itu dia. Itu yang penting. Yes. Apalagi di saat kondisi sekarang ini. Banyak calon pembeli kami atau yang sudah beli selalu bertanya, bagaimana dengan serah terimanya? Karena saat ini mereka juga butuh rumah atau tempat hunian yang lingkungannya yang baik. Nah, selain itu, kita juga ada tim profesional town management yang mengelola, yang merawat lingkungan kawasan Sumarekon Bekasi agar selalu bersih, aman, dan nyaman. Wow, Pak Albert dari tadi dengar Pak Ferry ngomong keunggulan, saya sampai speechless. Mau motong, masih ada lagi. Mau motong, masih ada lagi. Banyak sekali keunggulan yang dimiliki, begitu. Pak, begini Pak, ini mulai serius nih pertanyaan ini. Dengan segala keunggulan yang sudah disebutkan, nah harganya berapa Pak? Ini pasti mahal banget ya? Harganya mulai dari 969 jutaan saja, Mel. Ini harganya menarik sekali ya Pak ya. Ini saya surprise beneran loh ini. Dan saya jadi penasaran, ingin tahu lagi ini seperti apa sih bentuk bangunannya? Pak Jeffrey, halo, apa kabarnya? Baik. Kita masih jaga jarak nih ya, Iya dong, sesuai harus. protokol ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak mengenai Magenta Residence. Iya. Karena Pak Jeffrey kan arsiteknya. Magenta Residence ini tema besarnya apa sih Pak Jeffrey? Kita melihat modernitas yang sekarang ini kan sangat cepat gitu ya. Begitu ini berkembangnya. compact Ya. gitu, orang inginnya yang serba Betul. modern Nah, gitu ya. ditambah lagi masalah harga tanah yang terus Naik. meroket ya. Jadi Benar. kita akhirnya tanah yang mereka bisa afford gitu ya, mungkin tidak terlalu besar, tetapi bagaimana dengan tanah yang tidak terlalu besar itu bisa mewakili kebutuhan semuanya gitu. Nah, dari situ kita mencoba untuk menampilkan sebuah hunian dengan konsep modern tropical gitu ya. Modern tropical. Wah, oke. Jadi ya modernnya itu sih sebetulnya ya kita sekarang hidup di dunia modern gitu. Bagaimana aktivitas hari-hari kita juga sudah terbawa terhadap style seperti itu. Betul. Gitu ya. Dan kemudian juga generasi-generasi sekarang pasangan muda atau yang baru berkeluarga itu kan juga kehidupannya sudah sangat modern, sudah berubah lah dari zaman sebelumnya. Nah, itu yang kita harus berpikir bahwa ya desain kita udah harus mengikuti zaman itu. Nah, tapi yang perlu kita pikirkan adalah bahwa bagaimanapun juga kita berada di iklim tropis. Ya, gitu. itu nggak bisa dipungkiri ya Pak? Ya, kita nggak bisa melawan itu. Betul. Jadi kita harus beradaptasi terhadap iklim-iklim tropis ini. Nah, jadi mungkin tampilannya tetap modern, tetapi pakem-pakem dari tropical house itu tuh harus kita jaga gitu loh. Ya. Tapi kalau dilihat dari bentuknya, si tema modern tropical ini diterapkan ke bagian yang mana saja sih di rumah? Iya, jadi pertama ya sebelum sampai ke dalam ruangan gitu loh, kita berpikir bahwa sebetulnya ini kan mendesain bangunan itu membuat cangkang gitu ya, membuat cangkang untuk kita bernaung gitu kan. Ya, membuat sarang gitu. Ya, betul. Nah, itu bagaimana kita bisa berasa nyaman kan di dalam itu. Nah, unsur-unsur tropikal yang paling penting adalah bagaimana kita terhindar dari panas matahari, kemudian curah hujan yang tinggi itu juga kan itu sangat berpengaruh ya. Gitu loh. Jadi kita coba di desain kita itu tetap memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi pada saat hujan pun mungkin mereka masih tetap bisa membuka jendelanya, jadi mereka bisa merasakan udara dinginnya udara hujan itu ya. Gitu Sejuknya loh. udara ya, gitu ya. Gitu loh. Tanpa harus masuk airnya ke dalam bangunan itu sendiri. Kemudian
kita juga selalu membuat hunian itu tuh selalu ada taman ya. Gitu. Jadi untuk saya sih pribadi taman itu sebuah kemewahan ya untuk saat ini ya, untuk perumahan-perumahan urban. Betul, betul. Ya, karena tanahnya semakin sedikit, banyak yang tidak rela gitu loh untuk membuat taman, ya. Jadi mereka lebih baik dibikin ruangan. Iya, gitu ya? nah fungsi yang lebih utama adalah dia sebagai sirkulasi udara gitu. Jadi kita butuh bukaan untuk udara mengalir gitu dari luar ke dalam dan dia bisa mengalir lagi keluar lagi dengan bebas. Kemudian selain dari udara, kita memerlukan cahaya. Nah, gitu ya. ini juga penting ya. Betul, jadi cahaya alami ya, bukan buatan gitu. Jadi pada siang hari karena sebetulnya ya kita bersyukur gitu ya, kita berada di alam tropis itu kan cahaya matahari yang berlimpah gitu betul. ya. Nah, sayang kalau kita tidak memanfaatkan gitu loh. Terus kalau sekarang ini kan di zaman pandemi nih Pak. Betul. Sekarang semua orang jadi kebanyakan work from home. Ya. Udah pasti jadi harus bisa lebih produktif ada di Nah. rumah. Ada nggak sih kayak mungkin ada space yang memang diberikan di sana supaya penghuninya bisa juga bekerja di rumah dengan baik? Ini gimana kalau di Magenta Iya, Residence? jadi gini, kita punya satu konsep setiap mendesain hunian, yaitu finding lost space. Finding lost space. Jadi kita mencoba mencari ruang-ruang sisa di sebuah bangunan yang akan kita desain, agar ruangan itu tidak menjadi ruang sisa lagi, tetapi kita manfaatkan lagi gitu ya. Jadi ada satu tipe yang kita sudah menyiapkan sebuah ruang multipurpose ya, jadi ruang serbaguna yang bisa digunakan menjadi misalnya ruang kerja atau menjadi library atau menjadi bahkan ruang kalau yang suka beraktivitas olahraga menjadi ruang gym gitu kan. Juga ya? Iya, jadi ada satu ruang yang kita bisa mengadaptasikan terhadap si pemilik rumah itu sendiri. Iya, iya. Gitu. Apalagi kita sekarang menuju new normal, adaptasi Iya, kebiasaan baru. Betul. Semua orang bekerja dari rumah, ini Iya. jadi sebuah kebutuhan yang mutlak ya Iya, saat betul. ini. Pak Jeffrey, terima kasih ya untuk Sama-sama. informasinya. Saya jadi banyak tahu nih mengenai arsitektur. Dan yang pasti memang betul seperti Pak Jeffrey sampaikan tadi, Magenta Residence bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang modern dan ingin memiliki kualitas hidup yang baik saat ini ya. Magenta Residence, klaster terbaru View Danau. Dengan desain terbaru modern tropical non-elegan dan layout yang fleksibel, menghadirkan hunian kekinian 2 lantai yang harmonis dengan alam non-asri. Dilengkapi fasilitas eksklusif clubhouse, lokasi dekat Sumarekon Mall Bekasi, dan kemudahan akses tol, serta pengelolaan town management profesional. Dapatkan harga perdana Magenta Residence mulai 969 jutaan dengan DP 15% bisa dicicil 15 kali. Sumarekon Bekasi. Discover wonderful life in a world-class city. Dulu, kita sering dititipkan pesan oleh orang tua bahwa kita harus makin cerdas dan punya cita-cita. Namun, kita terlalu sibuk menimbun teori, hingga lupa diri mau jadi apa nanti. Sedangkan ketika kita mencari kerja, masa cuma bermodalkan gelar sarjana? Coba pikir lagi. Dunia kerja yang pragmatis, namun terus dibekali pelajaran teoritis. Sungguh ironi. Adanya ketidaksinambungan yang terus dibiarkan terjadi. Kita harus segera merubah paradigma ini dengan mengenalkan dunia kerja sejak dini. Keseimbangan antara praktik dan teori dilengkapi studi kasus di Living Laboratory. Akademisi dan praktisi bersatu mewujudkan mimpi. Diinisiasi oleh Sumarekon dan mitranya, Pradita University hadir untuk bangsa.
Pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan dengan Pak Albert dan Pak Ferry tentang Magenta Residence. Ini menarik sekali ya. Dari tadi saya terkagum-kagum Pak. Dan jadi penasaran juga, kedepannya di Sumarekon Bekasi ini akan ada apa lagi Pak yang terbaru, update apa? Ya, kalau di kota Sumarekon Bekasi ini boleh bilang setiap hari, setiap bulan ini ada aja sesuatu hal yang baru. Saya juga sadar akan hal itu Ya, Pak setiap datang ke sini. Nah, dua yang menjadi favorit saat ini adalah Holy Wings Forest, jadi restoran Holy Wing Forest, dan restoran Fat Bubble. Nah, dengan kedua pembukaan ini memang walaupun di saat kondisi kayak begini, pengunjungnya cukup ramai, Mel. Baik. Nah, kalau di kawasan BCBD, Bekasi Central Business District kita sendiri, gedung Bank Mandiri juga sudah hampir rampung pembangunannya. Jadi siap beroperasi. Ini adalah gedung 18 lantai, boleh bilang nih gedung perkantoran tertinggi di Jawa Barat. Oke. Nah sekarang kalau dari sisi hunian, kita kembali lagi ke Magenta Residence. Ya. Ada tipe apa saja sih yang akan diluncurkan nih Pak? Iya, Magenta Residence ini satu klaster seluas 5 hektar, Mel, dengan total unit 440 unit rumah. Oke. Dan ada 3 pilihan tipe. Ya. Mulai dari 5x11, 6x11, dan 7x11. Dan masing-masing tipe tersebut ada 2 pilihan tipe bangunan, Mel. Tipe deluxe dan tipe premium. Jadi pembeli bisa memilih lokasi, setelah itu memilih tipe bangunan, menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing. Oke, wah menarik nih ya. Launchingnya kapan Pak? Nah, launchingnya kita akan adakan di tanggal 26 September. Wah, saya langsung akan buru-buru berarti habis ini. Pak, ada promonya nggak? Atau ada mungkin kemudahan cara bayar yang ditawarkan saat ini? Betul, Mel. Kita siapkan kemudahan cara bayar. Jadi ada cara bayar DP 15%, bisa diangsur selama 15 bulan. Oke, wow. Jadi kalau bagi yang ingin miliki Magenta Residence, tidak perlu menunggu sampai uangnya terkumpul, uang DP-nya terkumpul, baru beli. Dari sekarang pun juga sudah bisa. Jadi per bulan kurang lebih mulai dari 9 jutaan, ya bisa dicicil selama 15 bulan. Setelah lunas DP, bisa di KPR-in lagi, Mel. Jadi sangat memudahkan, mudah, sangat terjangkau, dan bisa langsung mendapatkan unit-unit terbaik di Magenta Residence. Nah, harga yang tadi saya sebutkan, Mel, 969 juta, itu merupakan harga promo pada saat launching. Nah, selain itu, kita juga ada cara bayar yang fleksibel. Nah, kalau mau lihat rumah contohnya sudah ada kah, Pak? Sudah ada, Mel. Jadi kalau bagi pemirsa yang penasaran, ingin lihat show unitnya, bisa langsung ke lokasi atau menghubungi tim marketing kami. Baik, Pak Albert, Pak Ferry, terima kasih untuk waktu dan informasinya hari ini. Sukses untuk Magenta Residence ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Memilih hunian yang tepat yang tidak hanya mengedepankan masalah tren saja, tapi juga mementingkan kesehatan adalah sebuah investasi masa depan yang bijaksana. Sumarekon Bekasi memperlihatkan kesiapannya mengadaptasi kebiasaan baru dengan meluncurkan sebuah hunian yang memiliki kualitas tinggi yang mengedepankan kesehatan dan kenyamanan. Dan ingat, kesehatan dimulai dari kebersihan dan lingkungan hunian yang sehat adalah jaminan masa depan yang lebih baik. Pemirsa jangan lupa follow Instagram Sumarekon Bekasi dan ikuti kuis Wonderful Living di sana. Sampai ketemu lagi di Wonderful Living Sumarekon Bekasi berikutnya. Salam sehat, bye-bye.